Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini. Yang akan kita bahas adalah segitiga dan segi 4. Pertama kita mulai dari segitiga. Nah, apa sih segitiga itu? Yang pertama yaitu pengertian segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Oke. Nah, dari pengertian ini kita coba gambarkan seperti apa bangun segitiga tersebut. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Nah, titik sudut ini kita beri nama A, B, C. Yang mana yang dinamakan sisi-sisinya yaitu sisi-sisi segitiga tersebut adalah yang pertama AB, kemudian BC, dan AC. Itu sisi segitiga tersebut, ada 3. Nah, kemudian sudut-sudutnya yang mana? Sudut-sudut segitiga tersebut adalah sudut-sudutnya yaitu sudut A, yang kedua sudut B, dan yang ketiga sudut C. Nah, kadang-kadang sudut ini biasa menggunakan dengan 3 buah huruf kapital. Katakanlah sudut A ini. Berarti untuk mengatakan sudut A selain dengan menggunakan sebuah huruf, kita juga bisa mengatakannya dengan 3 buah huruf kapital. Tentunya kalau yang kita maksudkan adalah sudut A ini, maka huruf A-nya kita simpan di tengah. Nah, 2 huruf di kiri kanannya yaitu C dan B. Nah, berarti sudut A bisa kita namakan sudut CAB, atau kita tukar juga, tapi yang jelas huruf A-nya ada di tengah yaitu BAC. Nah, kalau untuk mengatakan sudut B, selain dengan yang 1 huruf ini bisa juga menggunakan dengan 3 huruf. Berarti yaitu ABC atau CBA. Nah, kemudian untuk yang sudut C, usahakan huruf C-nya di tengah, berarti ACB atau BCA. Berarti inilah sisi dan sudutnya, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. AB yang mana? Yang ini. BC-nya yang ini, dan AC-nya yang itu. Kemudian sudutnya ABC. Nah, itu tentang sisi dan sudutnya. Kemudian dalam segitiga tersebut kita
kenal juga yang namanya alas dan tinggi. Oke, saya coba gambar ulang. Nah, katakanlah sini A, di sini B, di sini C. Kita buat garis yang tegak lurus AB tapi melalui C, berarti kurang lebih seperti ini ya. Anggaplah di sini D. Kemudian kita coba buat garis melalui A tegak lurus BC. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita kasih huruf E di sini. Kemudian kita coba buat garis melalui B tapi tegak lurus AC. F. Nah, sekarang kita perhatikan apa itu yang dimaksud dengan alas dan tinggi dari sebuah segitiga. Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga. Kemudian yang dimaksud dengan tinggi adalah sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Itulah pengertian dari tinggi. Oke, silahkan simak baik-baik. Nah, dari pengertian alas dan tinggi ini, kita bisa simpulkan bahwa alasnya yaitu kita pilih salah satunya. Berarti alasnya bisa AB, bisa BC, bisa AC. Yang penting salah satu dari sisi segitiga tersebut. Nah, yang pertama, kalau alasnya kita anggap AB, jika alasnya AB, ya kan? Kalau ini yang kita anggap alas, maka tingginya adalah garis yang tegak lurus dari AB tetapi melalui titik C. Berarti tingginya adalah CD. Maka tingginya sama dengan CD. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau alasnya kita anggap BC, ini ya. Kalau BC ini kita anggap alas, maka tingginya adalah AE, bukan lagi CD. Karena tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap alas, ya. Kalau alasnya adalah BC, maka tingginya adalah AE, bukan lagi CD. Seperti itu ceritanya. Jika alasnya sama dengan
C, maka tingginya sama dengan ya AE. Yang ketiga, kalau alasnya adalah AC, jika alasnya AC, maka tingginya yang mana? Berarti garis yang tegak lurus AC tetapi melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi ini. Nah, berarti ditarik dari titik B tegak lurus terhadap AC, yaitu tidak lain adalah BF atau FB saja, supaya artinya tidak rancu. Maka tingginya adalah FB. Nah, itu tentang alas dan tinggi. Jadi, dalam sebuah segitiga yang perlu diperhatikan adalah tidak selamanya alas itu ada di bawah. Bisa juga ada di samping, itu AC, bisa juga BC, bisa juga AB. Itu yang perlu diperhatikan, bahwa tidak selamanya alas adalah sisi yang di bawah. Nanti tingginya menyesuaikan tergantung dari alas yang kita pilih. Sekarang coba lihat kalau segitiganya tidak seperti ini lagi. Kita rubah modelnya. Oke, kita rubah. Bagaimana kalau segitiganya seperti ini? Anggap ini garis lurus ya. Kalau segitiganya seperti ini, A, B, C. Kita buat garis yang tegak lurus AB, tapi melalui titik C. Berarti bukan lagi di sini perpotongannya, tapi di sini ya. Karena tidak mungkin melalui titik C, kemudian tegak lurus AB, perpotongannya di sini. Nah, begini modelnya. Seandainya perpotongannya di sini, yang berarti ditarik ke sini. Coba kita buat garis yang melalui titik B, tetapi tegak lurus AC. Oke, di sini. Kemudian tegak lurus BC dan melalui titik A. Nah, berarti mau tidak mau kita harus buat di sini garis bantu. Nah, seperti ini. Oke, dipahami ya? Awalnya segitiganya ini, berarti ini segitiganya ya. Kemudian kita buat garis tingginya, ternyata kadang-kadang garis tingginya berada di luar dari segitiga tersebut. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika AC tingginya, maka jika alasnya sama dengan AC, kalau alasnya adalah AC, maka tingginya adalah, katakanlah di sini D, maka tingginya adalah BD. Dan seterusnya nanti adik-adik bisa melanjutkan, yaitu kalau alasnya adalah AB, maka tingginya adalah bukan BD, tapi di sini katakanlah ada E, adalah CE. Kalau yang kita anggap alasnya adalah AB, maka tingginya adalah CE. Kemudian kalau alasnya adalah BC, maka tingginya adalah A. Kalau sini ada F, maka di sini adalah AF. Ya, jadi kesimpulan yang kita dapat adalah belum tentu garis tinggi tersebut berada di dalam segitiga.
tapi kadang-kadang berada di luar, tergantung dari alasnya. Nanti adik-adik isi. Kalau saya isi di sini alas BC, maka tinggi AF. Kemudian kalau alas apalagi yang belum, AB, maka tinggi AB, maka tingginya adalah CE. Oke. Saya harap adik-adik bisa lebih mahir dalam menentukan mana alas, mana tinggi dari sebuah segitiga yang diberikan.